kembali menyaksikan Kompas Petang, saudara. Hampir sebulan setelah diselamatkan kapal berbendera Panama MV Arpeggio, Aldi Novel Adilang, nelayan asal Uri, Minahasa Utara yang sempat terdampar di laut lepas selama 49 hari mengaku masih trauma dan tidak tertarik lagi untuk bekerja sebagai nelayan. Sejak kembali ke kampung halaman, Aldi Novel Adilang hingga kini belum memiliki pekerjaan. Nah, saat ini ia memilih beristirahat dan menikmati kebersamaan bersama keluarga di rumahnya di desa Wori, Minahasa Utara. Aldi mengaku masih trauma atas peristiwa yang dialaminya. Selama 49 hari, saudara, Aldi yang berprofesi sebagai penjaga rompong atau rumah rakit lautan hanyut terbawa arus hingga di perairan Guam. Sekarang ini masih belum ada, cuma di rumah terus Pak. Di istirahat dulu. Ada rencana ke depan mau kerja di mana? Kalau rencana dia kalau sudah apa mau kerja masuk di toko gitu Pak. So, nggak mau melaut lagi? Kalau mau laut tuh takut ke rumah gitu. Saudara, sempat terapung 49 hari di perairan Samudra Pasifik, Aldi Novel Adilang, nelayan asal Wori, Minahasa Utara sempat kehilangan harapan sebelum kemudian diselamatkan oleh kapal kargo berbendera Panama MV Arpeggio. Inilah detik-detik saat Aldi Novel Adilang, nelayan asal Wori, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, ditolong oleh sejumlah awak kapal MV Arpeggio berbendera Panama pada akhir Agustus lalu. Awak kapal ini sebelum melihat Aldi meminta pertolongan dari sebuah rakit yang terombang-ambing di tengah laut lepas di perairan Samudra Pasifik. Aldi sehari-hari bekerja sebagai penjaga lampu di rompong atau rakit yang digunakan untuk mengawasi penangkapan ikan di laut yang terletak sekitar 125 km dari pesisir utara Manado. Pada 14 Juli lalu, Aldi mengalami musibah setelah rompong yang ditempatinya dihempas angin kencang dan memutus jangkar yang ditambatkan seadanya sehingga membuat rompongnya hanyut ke lautan lepas. Bertahan selama 49 hari tak mudah bagi Aldi. Nelayan berusia 19 tahun ini mengaku hanya memiliki suplai makanan untuk kebutuhan selama Sabtu Minggu. Ia pun coba berhemat sambil berharap pertolongan datang. Stok makanan pun juga sempat habis. Aldi sempat putus harapan untuk bisa selamat. Jauh sudah duduk dalam kita menangis. Habis kita menangis kita bunuh semua lampu. Berikut duduk di muka pintu menyanyi-nyanyi lagu rohani di atas rakit. Sampai pagi itu dia sudah nak tidur kurang apa, cuma duduk-duduk di atas rakit di muka pintu situ. Pagi sudah mengail ikan for kita baking makanan sampai malam, makan ikan terus. Beruntung kemudian sebuah kapal kargo berbendera Panama MV Arpeggio akhirnya melihat perahu Aldi dan membawanya merapat ke pelabuhan Tokuyama, Yamaguchi, Jepang pada 6 September lalu. Aldi dipulangkan ke Manado dari Jepang pada tanggal 14 September dan akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya di Sulawesi Utara. Jongke Londa, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Untuk mengetahui bagaimana kisah Aldi Novel Adilang yang bertahan selama 49 hari di perairan lepas, kita saat ini sudah bersama dengan Aldi, bisa berbincang melalui sambungan Skype. Aldi, Anda bilang atau mengaku masih trauma, tapi kami mau bilang Ngana hebat sekali. Ngana itu dalam bahasa Sulawesi Utara adalah kamu ya, betul ya Aldi ya? Iya. Tapaknya rambutnya udah dicukur, kami lihat di video terakhir waktu di Jepang masih gondrong sekali 49 hari ya? Iya, sudah digunting sama orang kapal. Oh, sudah digunting sebelum balik ke Indonesia. Aldi, kok bisa terpisah rakit dengan kapal besar ya? Aldi bisa cerita kok bisa kemudian lepas dan akhirnya terbawa sampai ke Pasifik, jauh sekali itu kalau dilihat di peta. Itu karena ada angin kuat dan gelombang besar-besar sampai rakit putus. Oh, rakit putus terus? Terus rakit putus dia selama 1 minggu masih ada komunikasi dengan teman-teman rakit yang lain. Masih sempat berkomunikasi dengan teman-teman rakit lain. Lalu sampaikan sama mereka kalau saya sudah putus dari rakit yang lain, sampaikan ke Pangkalan 2. Dari Pangkalan 2 baru sampaikan sama bos. Dari bos baru sampaikan sama keluarga yang ada di rumah.
Nah, sampai seminggu kemudian putus hubungan itu ada upaya untuk nyelamatin Aldi selama seminggu itu? Untuk selama seminggu dia masih ada mau kasih anyur pulau yang ada pulau dekat situ. Jadi itu lantaran yang data ini di pulau selepas Reno anyur terus. Karena tidak sempat bisa bertahan di pulau kemudian hanyut terus gitu ya. Terus? Iya. Jadi selama sudah hilang komunikasi dengan teman-teman, banyak kapal yang melanggar di rakit saya dan minta pertolongan dari kapal itu tidak respon begitu. Jadi sempat teriak-teriak help karena Aldi bisa bahasa Inggris ya, help ya. Itu kan dari banyak kapal itu cuma berteriak tolong saja. Di kapal yang pertama langgar itu nanti yang tanggal 31 itu teringat help, baru saya berteriak help, baru kapal itu balik ambil sama saya. Aldi, mungkin sudah ada yang bilang ini ke Aldi. Aldi, kisah Aldi ini seperti di film-film. Kami yang orang biasanya menonton di cerita-cerita semacam ini hanya novel fiksi, belum pernah terjadi, ada 49 hari. Aldi sempat, saya dengar ada cerita bahwa Aldi sempat kehabisan makanan, kemudian harus bertahan. Bisa cerita bagaimana 49 hari itu lebih dari sebulan loh, 50 hari, hampir 2 bulanan. Ya, selama anyur pertama bahan makanan sudah bertahan 1 minggu, beras semua bertahan 1 minggu saja. Dari situ sudah habis, lalu pancing ikan. Memancing ikan, terus? Ya, dari pancing ikan itu pernah makan ikan manta sampai boleh 4 hari makan ikan manta. Dari situ ikan mentah? Terus, ya. Dari situ baru terus mancing lagi ikan lalu dibakar, direbus. Selama anyur itu cuma ikan saja makanan. Aldi, gimana ceritanya Aldi menyemangati diri sendiri 49 hari, iya saya masih bisa nyari pertolongan dan percaya bahwa Tuhan masih tolong dan saya bisa kembali ke keluarga. Apa yang membuat Aldi percaya dan gak putus asa 49 hari? Buat saya percaya karena saya selama hanyur itu baca Alkitab, sering berdoa, menyanyi lagu rohani. Kan saya sebelum naik rakit dari rumah sudah bawa Alkitab. Jadi di rakit ada Alkitab. Selama anyur itu baca Alkitab, menyanyi lagu rohani, sempat berdoa. Itu yang dilakukan dan menguatkan Aldi ya? Iya. Aldi, bisa cerita ke kami karena kami nggak bisa dapat visual atau gambaran di lautan lepas itu seperti apa. Aldi bisa gambarkan rasanya, mungkin bagi kami yang awam naik kapal masih kelihatan tuh ada daratan. Kalau Aldi mungkin nggak pernah lihat daratan lagi karena di Samudra Pasifik, betul ya? Selama anyur itu cuma 1 kali lihat pulau. Oh ya? Pulau itu hari keberapa lihat pulau? Kalau saya sudah tidak tahu kalau hari keberapa lihat pulau itu. Yang jelas saya cuma lihat pulau, dari pulau itu lagi jauh dari rakit saya. Terus saya berusaha rakit saya kasih terdampak di pulau tapi tidak bisa karena arusnya kencang. Arusnya kencang. Aldi tadi bilang nggak tahu lagi perpindahan pergantian hari. Berarti tahunya hanya ada terbit matahari kemudian matahari tenggelam gitu. Iya, itu saya cuma tahu gitu, yang terbit matahari sampai matahari tenggelam. Aldi, kalau di film digambarkan di lautan lepas itu banyak hal yang bisa terjadi. Apa sempat terjadi juga ke Aldi badai di malam hari atau hal-hal semacam apa yang dialami 49 hari itu waktu bukan waktu yang singkat, Aldi? Itu selama saya anyur memang ada yang sering terjadi, ada yang cuaca buruk, ada cuaca baik. Kalau dapat cuaca buruk dia buruk sekali, kalau dapat cuaca baik dia baik sekali. Aldi terakhir ditonton oleh penonton Kompas TV. Aldi adalah seorang yang bisa bertahan 49 hari. Kalau ada pelajaran berharga yang Aldi pelajari selama 49 hari bertahan di lautan lepas bisa dibagi kepada penonton Kompas TV, apa itu? Yang bertahan selama 49 hari itu cuma di atas rakit terus dulu.
baca-baca Alkitab terus selama 49 hari. Jadi di atas kaki itu dia sempat ada rasa putus asa sampai bodoh diri begitu, puji Tuhan sampai ada yang katakan jangan dulu karena saya masih ada yang kapal yang boleh selamatkan saya. Anda terus percaya bahwa Tuhan akan terus menolong sehingga sampai hari ke-49 ada kapal besar yang menolong Aldi. Aldi, terima kasih sudah memberikan pelajaran untuk tidak putus asa menghadapi kondisi apapun. Aldi, selamat melanjutkan hidup. Kami tunggu nanti kerjanya apa nanti karena katanya nggak mau balik lagi ke laut, betul ya? Ya betul, kalau balik ke laut lagi sudah trauma begitu. So good luck buat profesi barunya nanti yang dipilih. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Sulawesi Utara. Ngana hebat sekali, terima kasih.